Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama dalam pembelajaran mentoring. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ananda soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soleha aja ya. Baik, untuk materi mentoring kita pada pagi hari ini, Ustazah akan mengambil tema sahabat ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin Ananda soleha semua sudah pernah mendengar atau pernah membaca cerita sahabat ini, tapi tidak apa-apa, Ustazah di sini akan menyampaikan sedikit bagaimana sih sifat sahabat Rasulullah itu, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Abu Bakar adalah lelaki pertama yang memeluk Islam, sekaligus khalifah pertama dalam sejarah Islam. Jadi di masa Rasulullah yang pertama kali memeluk agama Islam yaitu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan ia merupakan salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dipilih menjadi pemimpin pemerintah Islam. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih dan diangkat menjadi pemimpin Islam. Kemudian hal ini bukanlah tanpa alasan. Mengingat Abu Bakar dianggap paling dekat dengan Rasulullah dan pernah ditunjuk Rasulullah untuk menggantikan menjadi imam para sahabat. Jadi artinya di sini Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi seorang khalifah bukan tidak ada alasan. Dia itu sudah akhlaknya yang mulia, kemudian kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini memang betul-betul sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi ya, ditambah lagi dengan akhlaknya yang mulia. Jadi kalau orang diangkat menjadi pemimpin bukan karena kepintarannya saja, bukan karena kehebatannya saja, tapi di zaman Rasulullah itu akhlaknya yang dilihat juga. Jadi ketika Rasulullah wafat, yang menggantikan pertama kali itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar yang sangat besar untuk kepentingannya di dakwah Islam. Jadi pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq itu sangat besar di jalan Islam. Ia tak segan-segan untuk menginfakkan seluruh hartanya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pelit. Demi Islam dia rela menginfakkan seluruh hartanya, seluruh, bukan sedikit, tapi seluruh hartanya demi kejayaan Islam. Ia juga selalu menjadi yang terdepan dalam melakukan amal kebajikan. Ketika ada Rasulullah menyampaikan siapa yang mau berbuat baik nih, pasti beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini pasti dia yang nomor satu. Saya Rasulullah. Dia tidak mau kalah untuk berbuat kebaikan dan membenarkan segala yang datang dari Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu beliau sahabat Rasulullah itu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu selalu membenarkan. Tidak pernah bohong nih Rasulullah, tidak pernah seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah itu dia percaya dan membenarkan
yang disampaikan Rasulullah. Hal ini pula lah yang membuat Abu Bakar diberi gelar sebagai orang yang membenarkan, atau yang itu tadi dikatakan as-siddiq, ya, orang yang membenarkan. Setelah lanjut, Abu Bakar pernah menemani Rasulullah selama 3 hari 3 malam di gua, namanya gua Thur. Saat itu mereka bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi dikejar sama orang kafir, beliau itu bersembunyi yang namanya gua Thur. Di sana 3 hari 3 malam beliau bersembunyi. Nah, Rasulullah, karena lelahnya Rasulullah, akhirnya Rasulullah pun tertidur. Nah, tertidur di pangkuan sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ini. Ketika dia tertidur, tiba-tiba muncul seekor ular besar. Karena Abu Bakar As-Siddiq tidak mau membangunkan Rasulullah karena tidak tega melihat Rasulullah yang sedang pulas tidurnya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membiarkan ular itu memetok pergelangan kakinya. Kalau di zaman sekarang, ketika ada ular, pastinya lah berhambur berteriak, ada ular. Tapi karena Abu Bakar As-Siddiq ini sangat mencintai Rasulullah dan kasihan melihat ketika dia tertidur pulas, akhirnya dia rela berkorban, kakinya yang digigit ular. Kemudian sekuat tenaga Abu Bakar As-Siddiq menahan rasa sakit itu, karena racun yang menjalar di kaki Abu Bakar As-Siddiq itu semakin menjalar kemana-mana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq merasakan sakit dan tidak tertahankan, sehingga Abu Bakar As-Siddiq sampai meneteskan air mata karena menahan rasa sakit itu. Kemudian terteteslah air matanya itu ke wajah beliau. Kemudian wajah beliau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau terbangun dan melihat apa yang terjadi. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq rela digigit ular yang berbisa kakinya demi menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini pengorbanannya luar biasa. Bukan hanya hartanya saja yang dikorbankan, tapi demi Rasulullah nyawanya pun dia rela mengorbankannya. Begitu cintanya sahabat itu kepada Rasulullah. Di zaman sekarang, kalau ada soleh-soleha atau ada orang yang bilang, saya tuh mencintai Rasulullah, saya itu sangat menyayangi Rasulullah, sedangkan sunnah-sunnah yang disampaikan Rasulullah itu tidak dijalankan. Padahal sunnah-sunnah itu kan tidak rugi kita mengerjakannya. Contoh misalnya yang paling ringan saja, kalau seumpamanya kita mau makan, kita kan harus berdoa dulu. Itu juga sunnah dari Rasulullah. Nah, kalau kita berdoa, pasti kita dapat pahala. Kemudian makan dengan tangan kanan, itu kan juga sunnah, kita juga dapat pahala. Kemudian contoh yang paling kecil lagi, ketika kita masuk masjid, kaki apa dulu yang kita pakai masuk masjid? Tentunya kaki kanan. Itu juga sudah termasuk sunnah Rasulullah. Nah, ananda soleh-soleha semuanya, kalau kita bilang mencintai Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah maka dikerjakanlah, apalagi yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnahnya. Mungkin itu saja dulu yang Ustazah sampaikan tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa ananda soleha dapat pelajaran yang Ustazah sampaikan itu. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.